dia membeli mobil karena tergiur harga murah, jadi beberapa ada yang perawatan, ada yang lumpur lah, ada yang sampai turun mesin lah karena kurangnya ketelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, kembali lagi di YouTube Pitcar Service. Kali ini dengan aku Gendi dan Mas Aji. Dia sebagai apartemen ya di Pitcar Service. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang topik yang ini ya, penting banget buat om semua ya, apalagi yang mau beli mobil gitu. Yaitu rekomendasi mobil harga di bawah 100 jutaan ya. Nah, kita tanya aja ke Mas Aji. Jadi, gimana Mas? Topik untuk yang rekomendasi mobil harga di bawah 100 jutaan itu gimana Mas? Apa aja? Oke, yang pertama itu ya, mungkin yang saya tahu ini, yang saya tahu itu yang pertama itu Honda Jazz tahun 2007-2008. Kenapa kita rekomendasikan Honda Jazz 2007-2008? Karena untuk segi bahan bakar nggak terlalu boros, nggak terlalu irit. Tapi untuk borosnya juga dibarengi dengan performa mesin yang besar, mesin yang besar. Terus desainnya sporty, kenyamanan berkendaranya juga lumayan untuk jarak jauh. Di kabin juga cukup luas ya. Kabin juga cukup luas. Apalagi buat keluarga juga masih cukup oke lah ya. Kecil itu masuk banget. Kayak keluarga masuk. bapak, anak dua, Iya, bapak ibu, anak dua itu udah enak banget. Kalau untuk keluarga yang mau merintis itu udah cocok banget. Tapi untuk Jazz ini juga ada beberapa kekurangannya Om. Yang pertama itu kayak suspensinya lumayan keras, karena ini kan mobil tipe hatchback ya. Hatchback itu memang suspensinya juga kebanyakan terkenalnya kurang bagus. Terus yang kekurangan yang kedua, harga spare partnya terkenal cukup lumayan mahal, karena ini cukup lumayan Honda itu memang spare partnya lumayan, cuman di balik mahalnya spare part itu kebanyakan spare part Honda itu terjamin. Terus yang selanjutnya kita rekomendasikan Avanza tahun 2010-2012. Mobil ini udah merakyat banget ya Mas. Mobil sejuta umat ya. Udah banyak banget yang pakai, dimanapun berada pasti ada mobil Avanza. Mobil ini tuh terkenal ekonomis, spare part melimpah dimanapun ada. Ya nggak khawatir lah, mungkin kalau mau ke satu bagian jauh pasti dimanapun juga ada spare part. Jadi hampir setiap bengkel mobil itu udah ada Om. Udah ada. Terus mekanik juga kebanyakan menguasai dalam perbaikan mobil Avanza ini, karena Toyota itu terlalu mudah untuk diperbaiki. Toyota mudah ya Om. Untuk kekurangannya itu mobil Avanza ini kapasitas mesinnya itu biasa aja, nggak gede, cuman nggak kecil juga. Ya sedang lah ya, sedang karena nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah ya, masih oke lah. Cocok banget buat keluarga sih. Ini buat memang keluarga. Harian juga masih oke ya. Harian juga masih oke. Oke, selanjutnya itu ada ini saudaranya Avanza ya, kayak pinang dibelah dua. Itu dari Daihatsu Xenia. Daihatsu Xenia yang di harga di bawah 1 jutaan itu Xenia tahun 2011-2012. Itu beberapa ada yang harganya di bawah itu. Terus Xenia ini kalau untuk cc ada yang lebih kecil dari Avanza, itu 1,0. Kalau Avanza itu nggak ada yang 1,0. Dan untuk kapasitas mesinnya ini memang diperuntukkan untuk keluarga, makanya kecil. Jadi untuk om-om yang mencari performa ya ini bukan pilihan terbaik. Tapi kalau untuk keluarga, untuk kenyamanan, mobil ini sih pilihannya, karena ekonomis, berakyat juga sama kayak Avanza. Mau nyari spare partnya juga mau persamaan sama Avanza juga pasti ada, karena kita mau nyari Daihatsu Xenia pasti spare partnya dikasih juga Avanza, sama aja. Iya. Oke, selanjutnya lagi ada Suzuki Swift tahun 2012-2013. Suzuki Swift ini terkenal dengan desainnya yang menarik, terus juga dikenal dengan handlingnya juga yang bagus. Kelebihannya itu untuk mobil Swift ini desainnya menarik, terus masih oke lah ya, masih oke. Buat anak muda juga masih bagus banget, anak-anak kuliahan. Terus performa mesinnya juga lumayan baik untuk Suzuki ini, handlingnya bagus, fiturnya cukup lengkap.
tapi ada kekurangan juga. Untuk Swift ini kabinnya agak sempit. Terus harga spare partnya cukup mahal karena Suzuki ini terkenal dengan spare partnya yang lumayan mahal. Tapi untuk kualitas spare partnya itu lebih bagus karena Suzuki itu terkenalnya awet, bandel. Tapi ya kalau memang sekalinya rusak atau ada trouble itu budgetnya lumayan. Nah, untuk selanjutnya itu ada dari Nissan. Itu Nissan March tahun 2013-2014. Nissan March tahun 2014. Mobil ini tuh desainnya itu kompak. Kompak banget, jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil lah. Jadi masih inilah ya. Terus bahan bakarnya irit. Buat parkir juga enak karena nggak terlalu besar. Terus fiturnya cukup baik. Untuk fitur interior atau eksterior juga cukup baik. Ini kalau buat ibu-ibu atau emak-emak, om mau beli buat ibu atau mama itu udah oke lah, jadi lah. Iya. Nyaman juga, pasti istri-istri om pasti suka, dijamin. Kalau untuk kekurangannya itu dari kabin dan bagasinya itu sempit, memang kabin dan bagasinya sempit. Terus performa mesinnya juga masih standar, nggak gede banget, nggak kecil banget, karena ini juga didesain untuk dari pabrikannya untuk wanita sih memang, untuk cewek. Jadi lebih spesifik untuk ini ya, kaum wanita. Nah, jadi untuk om-om yang mau beli mobil second atau mobil bekas, kalau untuk memang untuk membeli mobil ini namanya mobil second ya, mobil bekas pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Mungkin kalau ada beberapa dari kami yang kurang jelas atau kurang terang lah, nggak ada tambahan, komen aja di bawah. Karena kita itu menurut ini ya lapangan aja. Jadi kita kan bengkel ini om, perawatan mobil, jadi kita beberapa kali sering menangani beberapa mobil yang kita bahas tadi, mulai dari Honda Jazz, terus ada Avanza, Xenia, nah ini kedua yang kayak pinang di belah dua ya, ada 3, terus kemudian Suzuki Swift, kemudian sama Nissan March. Jadi rekomendasi yang kita kasih buat om-om semua nih, harga di bawah 100 juta gitu. Spare part juga ya cukup oke lah, terjangkau lah. Itu Mahal ya nggak mahal banget, yang murah juga ya nggak murah banget, karena pasti yang murah banget ya yang jelek kualitasnya. Oh ya om, disclaimer ya, untuk video ini untuk masalah harga, kalau misalnya om bisa mencari itu ada yang harga di bawah 100 juta ataupun bisa lebih, itu nanti sesuai dengan spek ya Mas. Spesifikasi atau unitnya, kondisi dari unitnya, tahun, kemudian sama kondisi lah gitu om. Jadi ada yang di bawah 100 juta, ada juga yang di atas 100 juta gitu om. Nah, itu kan ada beberapa orang atau owner yang memang perawatannya itu di atas rata-rata ya, kayak sayang banget sama unitnya gitu. Makanya dijualnya itu ya nggak sembarangan. Jadi cukup lumayan lah gitu harganya. Kalau lebih pastinya, mending kalau mau beli mobil bekas ya paling bawa montir atau. Nah benar banget om, karena kita juga di bengkel Pitcar ini itu ada yang namanya inspektor. Jadi kita beberapa kali menangani kayak customer yang membutuhkan bantuan lah, kayak misalnya mau beli mobil, terus butuh kayak jasa inspeksi gitu. Jadi jangan sampai, karena beberapa kali kita menemui customer itu dia membeli mobil karena tergiur harga murah, jadi beberapa ada yang perawatan, ada yang lumpur lah, ada yang sampai turun mesin lah karena kurangnya ketelitian. Jadi jangan sampai cuma lihat ininya doang ya, kayak eksteriornya doang. Jadi harga murah langsung beli, tahu-tahu masih bermasalah gitu. Masalah banyak banget. Om, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jadi kita udah bahas untuk rekomendasi mobil harga di bawah 100 jutaan ya. Semoga bermanfaat untuk om semua yang dalam waktu dekat mau beli mobil ataupun mau jangka panjang ya. Jadi ada patokannya tuh, jangan sampai asal beli mobil. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.